Si gocap jadi sejuta 150. Terus besoknya gue isi lagi 300 jadi 7 juta. Gue mainin uang bank aja udah 1,2 M. Nyata dia lebih suhu daripada kita. Oh gitu. Iya. Istri ternyata pemain juga. Wis gila, dia udah dari 2016 nih tadi pemainnya. Sekarang hubungan sama istri baik-baik aja tuh gimana? Mau pisah lagi gue bang, mau pisah lagi. Bini gue satu kosan sama laki-laki lain bang. Jadi gue kecewanya, ini bini gue lagi hamil bang. Gue udah di fase gak ada tenaga bang. Pengen ngomong sama tali tambah, kalau nggak sama pisau, udah dua itu aja. Pengen bundir gitu? Ya iyalah, udah nggak kuat lah, berat kayaknya. Gimana sih bang? Main A, di sini gua udah kan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Oke, halo teman-teman, di depan gua ada Bro Roni. Bisa ceritakan pengalaman lu waktu kenal judol, terus hal-hal apa aja yang lu alami? Mulai cerita mungkin udah campur aduk sih ya bang ya. Ibaratnya mungkin ini kan kita punya cerita mungkin gak sekedar cuman di judulnya aja. Iya. Soalnya kan judul ini bisa jadi efeknya itu buruk sebenarnya. Ke kerjaan, ke aktivitas kita yang lain gitu kan. Tapi lebih banyaknya ke arah yang lebih negatif gitu kan. Setuju. Gue sekarang ngomong ini bang, mungkin ya nggak sekedar cuman bahas judulnya aja. Siap. Jadi efek dari belakang itu gimana, kita jadi apa, gimana itu kan. Iya. Nah mungkin ya sampai ke situ gitu. Gue asal dari daerah sih bang ya. Cuman gue lahir di kota ini, di Jakarta ini ya kan. Siap. Jadi awal mula gue sih bukan dari kalangan apa ya pekerja, bukan dari kalangan ibaratnya aparatur apa ibaratnya inilah PNS swasta gitu lah ya? gitu ya, PNS gitu ya kan. Lu dari swasta ya? Gue ya dari swasta. Pedagang ya? Pedagang dong gitu. Siap. Jadi boleh dibilang mungkin remnya itu atau edukasinya itu kan kayak orang sekeliling itu kan ngaruh juga ya bang ya. Benar. Boleh dibilang los lah gitu kan. Siap. Gue cerita dulu ya, background gue mungkin dasarnya. Iya boleh. Ya, Backgroundnya boleh silakan. dari background gue dulu lah bang. Jadi background gue nggak tahu yang namanya ini permainan apalah itulah segala macam kan. Kita orang udah biasa jalanin aktivitas ini ya. Ini gitu kan, 1, 1, 2, 2, 3, 3 gitu kan. Yang biasa dagang ya? Biasa dagang gitu kan. Siap. Gimana caranya muterin duit, gimana caranya dagang biar banyak, biar laku gitu kan. Mulai dagang gua 2012 bang. Jadi dari 2012 gua ngerintis lah gitu kan. Kita punya usaha kecil-kecilan lah namanya gitu kan. Kayak zaman dulu masih kaki lima, bebas, jualan di mana-mana bisa gitu ya. Boleh dibilang los lah gitu kan. Siap. Sampai ke puncak gue 2014 lah istilahnya, kita udah meningkat terus lah gitu kan. Kita bisa berani, awalnya sih dari gaji karyawan dulu, gue sempat kerja dulu kan. Sama orang gitu di toko. Gaji 20.000 zaman itu ya kan. 20.000 naik 30.000, beraniin diri gitu buat usaha sendiri. Sampai gue ya boleh dibilang mungkin beli kendaraan lah, beli mobil gitu kan. Kita punya relasi teman pada percaya sama kita gitu kan. Untuk usaha, untuk barang, apa, supply semuanya gitu kan. Orang percaya. Ya, alhamdulillah jalan. Sempet di fase 2014 itu kita masih bagus. Ada musibah. Jadi kita musibah kayak kebakaran gitu kan biasa ya kan. Itu di mana? Waktu itu masih di daerah Riau. Oke. Riau. Siap. Kita sempat sampai ke daerah sana gitu kan. Iya. 2014. Balik lagi nih 2016 nih. Kita 2 tahun lagi kan, namanya Tuhan mungkin gak sia-sia kan. Nah tadi balik itu diganti lagi, kita dibalikin lagi lebih berlimpah-limpah gitu sampai istilahnya yang lama ketutup malah melebihin dari yang
biasa gitu kan. Siap. 2016 normal sampai kita boleh dibilang waktu itu ya jadi anak emas lah. Kita yang bimbing semuanya, kita punya usaha lancar, karyawan banyak gitu kan. Omset putaran pun jalan gitu kan. Udah punya rumah sendiri, mobil sampai 3 loh gitu kan. Kita punya aset gitu kan. Usaha jalan, orang udah banyak yang ngambil sama kita dan ya berjalan. Oke. Masuk di fase 2014. Kita ada di waktu itu mungkin ego terlalu tinggi ya. Nah kita kan kalau udah lagi ada itu sombong banget lah kayaknya kan, semua orang nih ditawarnya gitu kan, apa aja semua kayak kita yang punya ini dunia gitu kan. Itu lagi naik ya usahanya ya? Wah lagi naik. Siap. Apa aja kita. Tapi gue jujur bang, gue kalau yang untuk berbau obat-obatan gitu kan, Iya. gue anti dari dulu. Siap. Nggak pernah gue namanya nyentuh gitu kan, walaupun ada di depan gue bagaimana gitu, nggak bakalan gue berani nyentuh. 2018 tadi gimana? Ngerasa jaya gitu kan, apa aja kita ibaratnya pakai singlet aja juga kita orang nggak percaya, orang kita nggak punya duit gitu kan. Iya. Udah diangka kita tuh ya, kalau untuk di kalangan lain mungkin masih kecil lah gitu kan. Tapi di umur waktu itu masih 25 tahun apa? Oh 23 jatuhnya. 23 tahun kita udah main angka M ya. Iya. Di atas M itu udah boleh dibilang lumayan lah kalau kita namanya orang daerah gitu ya kan. Iya. Spill dikit, lu usahanya di bidang apa? Gua di bidang konveksi bang. Konveksi. Iya. Oke. Jadi gua ngerintis dari awal kayak kaki lima dulu. Kaki lima, terus gua naik ke konveksi. Dari konveksi gua langsung ke tekstil gitu kan. Kita main bahan baku. Oh. Kalau untuk usaha dan kerja gua puas bang. Iya. Puas banget gua untuk usaha gua. Untuk Berarti kerja yang lu lempar ke Tanah Abang ya? Banyak Tanah ya? Abang ada, ke daerah pun ada gitu. Yang Siap, jelas kita supply grosir. Terus di 2018 tadi gimana? Tadi yang merasa ego tinggi gitu Oke. ya. Merasa wah gua banget lah gitu pokoknya kan. Nggak tahu nih, udah berjalan. Ada namanya kita kayak apa ya yang mau dicari lagi gitu ya kan. Iya. Udah banyak duit soalnya ya. Iya, yang kita ya kayak pergaulan temen apa semuanya main hajar aja gitu kan. Tapi nggak nyangka kan, waktu pas di tahun itu ada COVID. Oh iya. 2019. Benar. Ada COVID, omset mulai menurun, dan udah campur sih. Gue jujur dari awal mungkin gue nggak tahu yang namanya itu urusan riba, urusan kita minjem uang gitu sama orang, ngutangin orang mah sering. Iya. Waktu itu gue ngutangin orang mulu. Duit gue banyak di orang, barang gue banyak di orang gitu bang ada. Iya. Tapi kita nggak pernah ngutang. Siap. Dari riba nggak tahu, dari istilahnya ngutang minjem sama orang pun kita nggak tahu. Iya. Sempet lah di fase itu. Ngeri banget lah. Kalau kita orang Sumatera bilang ngeri kali bang. Pas COVID kan. Mulai oleng. Kayak dunia Android pun juga makin Iya. makin gila nih. Iya. Marketplace ya. Pada jualan online ya. Jualan online semua gitu kan. Ya gue punya banyak teman tuh yang mereka tadinya punya toko di Blok M, Tanah Abang, sekarang pada tutup tokonya itu karena kalah sama di online. Tahu sendiri sih kadang kalau di pasar itu kan banyak yang dari kuli panggul lah, yang dari orang-orang inilah gitu kan, campur aduk ya. Ketemulah itu yang namanya permainan HGI ya, pertama domino ya. Iya. Nah beli chip kayak gitu, beli chip gitu kan. Ya awalnya sih gue nggak tahu bang itu permainan apa gitu kan. Kalau itu tahunya dari kuli panggul. Lingkungan pasar, lingkungan pasar. Oke, lu bos malah kenanya dari lingkungan situ ya. Oke, terus lah gue sih nggak masalahin bos apa gimana, dari bawah sampai atas gue gaulin semuanya bang. Iya. Dari ujung pintu sampai pintu keluar gue
gaulin semua, nggak ada gue oke. milih-milih temen, milih-milih orang, gue nggak. Siap. Kayak gue tetap biasa-biasa aja, tapi omongan tetap tinggi lah gitu ya kan. Jadi ya itu ya mulai-mulai tahunya kan awalnya cuma domino gitu, gaple. Iya. Angka ketemu angka ya kan. Mm. Udah dari angka ketemu angka, ada tuh menu baru itu yang belakang samping paling pojok itu tuh baru keluar. Ada tulisan slotnya gitu kan. Iya. Wah ini apa ini gitu kan. Pakai acara muter-muter doang tapi kok bisa ada yang namanya big win, super win, mega Iya, win. Ya, ternyata ini bisa dijual gitu kan. Bisa jadi duit gitu. Iya. Bisa jadi duit nih gitu kan. Wah, orang pada kayak gitu semua di pasar apa gitu bilang kan ada chip gitu kan. Lah, namanya kita boleh dibilang waktu itu bos lah ya kan. Jadi orang ngiranya mungkin kita ada terus gitu kan. Iya. Mau berapa ya kan. Wah, udah deh. Kan dari penjualan pertama itu 60.000, 65 ya kan. Ya udah, beli. Coba meledak, dapet kakek merah lah, inilah itu. Iya. Jadi mata pencarian kayaknya ini gitu kan. Orang Covid. Pasar orang nggak ada yang namanya keluar pun nggak ada gitu. Iya, Kita boleh dibilang toko banyak yang PSBB lah, ya kan nggak Betul. boleh keluar segala macem. Udah deh, nggak ngapa-ngapain di rumah kadang ya bengong. Ujung-ujungnya kepencet lagi tuh, kepencet, main gitu kan. Kejar nih, naik jual, pergi ke counter buat jual. Ya udah, mulai dari situ tuh. Sampai gue jadi bandar sih bang. Ibaratnya itu boleh dibilang bandarnya bukan bandar yang gede gitu enggak ya. Iya. Kan ada tuh yang Iya, namanya bandar di HDI. agennya Iya. kan. Nah, chip ungu lah istilahnya ya kan. Iya. Chip ungu itu dari bandar itu orang pada beli kita. Wah, orang beli kita 70 dapat juga 5.000 ya kan. Iya. Ya udah, dari situ sampai gua yang sehari ngabisin 100 B sehari pun juga pernah gitu Iya, kan. iya, 6.500.000 kali ngisi, Bang. Iya. Ngikutin akun buat ngebagusin ngirim sampai 100 B sehari itu gue kejar. Iya. 1 akun, 2 akun, 3 akun ya kan. 6.500.000 sehari gitu kan. Tapi emang nggak ada naiknya. Jadi tetap yang namanya kita udah masuk di situ nggak mikir yang namanya naik, tah turun gitu kan. Ujung-ujungnya rugi juga sebenarnya. Oke. Sampai gue di Jakarta pun juga gitu. Orang di Jakarta nggak terlalu barbar. Tapi kita orang daerah, boleh dibilang di sana waktu itu barbar. Oke. Kirim dari Jakarta sana daerah, kirim dari Jakarta daerah. Udah kayak bandar berjalan gue kan. Iya. Ya udah, nggak taunya ya. Kalau dihitung-hitung sih mungkin dari segi hik domino sebenarnya di angka 100-an lah ada mungkin gue habis. Udah di Jakarta gue KO, tekor. Yang kita sempet punya pasangan lah. Pasangan yang benar-benar negara lah gitu ya kan. Punya istri. Yang dia mungkin dulu awal kenalnya nggak terlalu ngeliatin lah. Tapi lama-lama berjalan. Wah ini ngeri juga nih bang. Gitu. Nyata dia lebih suhu daripada kita. Oh gitu. Iya. Awalnya nggak tahu ini Istri orang. itu, istri. Istri. Oh. Istri sah ini. Iya, istri ternyata pemain juga. Wis gila, dia udah dari 2016 nih tadi pemainnya. Oke. 2016 ya udah gua ketemu, gua nikahin yang awalnya nggak tahu, setahun pun juga masih belum kelihatan kalau dia main gitu kan. Oke. Ternyata karena namanya medsos, iklan suka lewat ya kan, apa-apa semuanya Iya, suka iya. lewat. Ini mainan apa sih gitu kan. Ternyata dia lebih tahu daripada gua bang. Itu main slot katanya. Begini caranya, kamu depo lah, isi saldo. Nanti kalau naik bisa kamu withdraw gitu segala macem. Oke. Ya udah, di situ gue mulai, gue coba bermain lah di situ ya kan. Iya. Tapi gue main itu di luar gue sama istri dulu. Pergaulan juga tetap Iya. pergaulan. Jadi sebelum berjalannya domino itu juga sebenarnya udah ada sih yang main yang slot langsung duit. Iya, tapi lu kenanya di
HDI dulu tadi, Hiknomino, habis itu lu berjalan habis. Ternyata tahu istri juga main slot. Iya. Akhirnya main bareng sama istri tuh istilahnya. Dibilang main bareng enggak. Tutup-tutupan malah. Oh gitu. Jadi yang istri sebenarnya udah taubat juga. Dia udah nggak main gitu kan. Oke, siap. Dia nggak main. Gua nih yang di luar kena nih. Dari pergaulan gitu kan. Yang ngisi coba-coba pertama 50.000. Wih, gila, puter-puter nih. Nyampe tuh 1.150 awal naiknya gitu kan. Isi gocap jadi 1.150. Terus besoknya gue isi lagi 300 jadi 7 juta. Kelipatannya ngeri juga gitu ya kan. Sampai gue pantengin tuh. Sedangkan domino aja gue pantengin jamnya, detiknya, puterannya, polanya segala macem. Yang itu pun juga sama. Gue perhatiin bang. Gak ada udah. Yang jelas sampai pagi udah kerjanya. Gak tahu nih, makanya gue habis itu kan karena kita nggak fokus ya kan mikirin kerjaan apa yang gimana, semua udah taunya. Apalagi pas COVID udah jadi duit enggak juga nggak apa-apa, udah orang emang sepi gitu kan. Udah fokus ke situ 24 jam sampai pagi, sampai tidur bangun siang, berubah deh tuh pola. Biasanya kita bangun subuh, kita biasa pejuang subuh pagi kan, langsung tuh berubah drastis, kita jadi tukang bangun siang, begadang, pola hidup nggak beraturan. Ngerasa ngegampangin duit aja lah, kayak dia duit langsung sama angka di dalam tuh beda. Biasanya tuh waktu bangun subuh dulu, waktu belum kejeblos itu tidur jam berapa biasanya? Jam 9, jam 10 gue udah tidur bang. Udah tidur. Gara-gara terperangkap slot itu, judulnya itu akhirnya tidur jam berapa kalau begadang? Yang pasti subuh sih, orang udah habis ajan bang. Iya. Gak kerasa udah mata udah merah, udah dia capek sendiri tidur tebar. Oke. Sampai di titik gue bener-bener berani gitu ngusungin saldo. Itu sih yang paling ngeri. Berapa saldo itu udah kayak kita dari HDI ya gitu. Kita udah biasa main chip gitu kan. Nilai duit bertukar sama chip. Nah sekarang ini yang duit beneran gitu, kita berani gitu ngabisin saldo. Wis ngeri dah udah. Gak ada nilainya gitu duit yang udah diangka itu, gak ada kepikiran. Walaupun udah naik gitu, gak kepikiran buat withdraw lagi. Pengennya dari 1 juta pengen jadi 2 juta. Yang 20 jadi 50 ya kan. 50 jadi cepet. Ini situs gacor nih. Kadang temen ada lagi lah yang nawarin. Ada yang WD sampai 100 juta. Ada. Jadi ya karena lingkungan sih ngaruh banget itu. Kayak waktu itu ya udah bener ngosongin saldo, kita rumah tangga rusak, berantem. Sementara istri sih waktu itu udah ngelarang juga gitu. Aku udah tahu ini permain udah lama, nggak perlu kamu mainin lagi gitu kan. Tapi kok kamu masih main, bandel, umpet-umpetan. Sempet yang terakhir itu ada saldo karena gue malas gitu ya kan, takut lah muterin gitu nanti kan jadi ke depo lagi, gue taruh di tempat rekening gitu kan. Yang lain. Tapi ya gimana kita ngumpetin, tetap kalau udah penyakitnya ini timbul lagi, ngerasa pengen ngebalikin yang lama nih gitu kan. Nah kemarin gue kalah nih sekian gitu kan, mau diumpetin kemana aja tetap bang pasti tuh keluar lagi tuh saldo. Ya udah, istri rebut tuh HP sampai berantem gitu kan. Berantem, dan gue pun udah bilang, istri karena kesel sama gue mungkin dia juga bilang gitu, ya udah sini aku yang muter kalau kayak gitu kan. Kalau ujung-ujungnya buat berantem apalah gunanya gitu kan. Sementara uang itu tuh buat gajian karyawan, udah gue pisahin gitu buat gajian karyawan. Berani tetap make gitu kan. Ya udah berantem tuh sama istri. Sampai HP gue belah 2, nggak bisa banking, apa gitu. Iya. Rusak deh rumah tangga tuh bang. Gue orangnya nggak suka berantem tuh berkelanjutan. Gue kalau bisa ngindarin masalah orangnya bang. Iya. Dalam artian apalagi rumah tangga, gue nggak mau berdebat yang panjang ini, gue nggak. Gue mending keluar dulu bentar, nanti kalau udah agak adem baru gue balik lagi gitu. Ya ternyata
gue dapet istri yang karakternya juga kayak gitu. Ibaratnya nih nggak yang support gimana suaminya harus Bangkit ya, gitu. Sembuh iya, gitu. sembuh gitu kan. Dan gue pun juga di posisi gini, gue punya uang, gue punya duit, gue simpen sendiri habis, gue taruh di bini gue pun habis. Mau kemana gitu? Iya. Kita lari gitu kan. Iya, iya. Sementara bini gue bukan berarti dia ngabisin uang nih buat slot, bukan. Karena dia shopping gitu kan. Iya. Belanja tuh barang-barang branded, yang mahal-mahal gitu kan. Perhiasan lah, segala macem. Oke lah. Namanya kita suami kan harus nyukupin istri ya kan. Udah, istri gue suruh, udah lu harus urus aja. Sampai gue malas megang duit, Bang. Gue nggak tahu menahu, yang jelas nanti gak ada gajian orang bayar, ada nota jalan bayar, ada ekspedisi jalan bayar. Udah, lu urus semua. Tempat yang nggak waktu itu ya udah. Ternyata sama-sama aja habis. Sama-sama aja habis dikelola sama istri karena dia basicnya mungkin nggak dagang ya kan, basicnya Iya. itu pekerja, nggak ngerti apa dapat duit COD-nya tiap hari dateng lah, shopping terus gitu kan sampai ke pasar pun kalau dia ada COD yang datang tetap bayar pakai uang pasar. Udah habis juga ujung-ujungnya. Tapi apalah dibilang gitu kan, bini gue tuh suka kabur-kaburan. Kabur nanti balik lagi, kabur balik lagi. Kita kan dari daerah ongkos nggak sedikit ya. Iya. Kebetulan istri asal dari Pulau Jawa lah, Jawa Barat. Bolak-balik daerah ke, ya gue sebutin aja kali daerah gue ya Bang. Gak Ya. apa-apa sebutin aja. Karena gue jujur Bang, daerah gue masih banyak yang main gituan Bang. Oh gitu. Masih Bang. Mudah-mudahan dengan gue bilang daerah gue ya oke lah. Biar lu pada tobat lah semuanya. Nggak ada dah gunanya ini main ginian gue bilang. Itu daerah itu tempat, tiap warung, tiap kedai gitu ya kan, tiap udah muter itu istinya. Pokoknya muter lah ya intinya gitu kan. Daerah mana itu? Padang, kita Sumatera Barat. Oke. Itu rata-rata emang mungkin karena kita ada namanya tuh daerah merah ya. Kalau udah berbau judi kita emang agak kuat itu daerah kita. Gue bukan berarti ngejelekin daerah gue, enggak. Iya. Tapi ini bener-bener udah terlalu ngerusak banget lah. Lu kan ngasih tahu ini kan buat edukasi gitu loh, biar di sana itu bisa dipantau sama pemerintah. Di sana tuh banyak di zona merah, banyak yang main. Tolong diberantas kayak gitu kan? Bener. Nah iya. Bener. Banyak yang main di sana. Masih. Gimana itu? Lu lihat sendiri. Lihat sendiri, berbaur sendiri, gaul sendiri gitu kan. Jadi kayak ngerasa enteng aja, orang di sana kerjanya kadang dia ke tani, kuli gitu kan. Tapi dengan dia punya uang 50.000, 100, tetap aja diputerin. Iya. Tetap aja diputerin gitu kan. Kapan mau habisnya gila. Dari 2019 gua kenal ini sampai sekarang masih aja gitu kan. Oke. Udah gua sama bini suka bolak-balik. Ongkos bini gua kadang juga nggak sedikit kan. 10, 20 pokoknya bini gua mah puluhan ngabisin duit buat ongkos doang gitu ya kan. Sebulan balik, besok sebulan lagi balik, sebulan lagi balik. Di fase gua yang mana toko gua habis. Pelan-pelan lama-lama modal habis dong susut. Dari yang tadinya 3, konveksi jalan, tekstil jalan ya kan. Udah nggak kontrol itu semua, uang dan usaha gua nggak jelas kemana perginya duitnya kan. Habis dan gua udah nyerah. Dan gue juga udah berbau riba. Waktu pas COVID itu gue kenapa bisa ngembangin gitu cepet? Karena gue bertahap juga gitu. Mulai main bank. Karena nama kita masih bagus dong. Iya. Otomatis kalau kita udah punya aset gini segala macem, harum banget sama Iya. orang bank gitu kan. Iya benar. Dari minjem 25 jadi cepet, dari cepet jadi 400 sampai dia tambahin lagi 700. Yang 700 ditambahin lagi 1,2. Jadi angka gua itu, gua mainin uang bank aja udah 1,2 M. Minjem ke bank sampai 1,2 M. Sampai 1,2 M. Oke. Diangkat estimasi waktu dari 2019 sampai 2022 lah. Iya 2022. Iya. Berarti kan 3 tahun ya. Iya. Boleh dibilang cepet gue ngejar top up gitu kan. Sampai di angka 1,2. Oke. Muter buat usaha lagi atau gimana? Campur aduk.
Campur aduk. Campur aduk udah. Mm. Ada yang usaha, ada yang buat main. Udah campur aduk sih. Iya. Rekening gue yang ini juga itu bekas campur aduk juga gitu. Semua nyatu gitu. Iya. Mau duit slot kayak mau duit apa, semua nyatu di situ. Sampai di angka 1,2 gua kena riba gitu kan. Dan gue pun juga sekarang udah di fase nggak tahu mau bayar gimana. Nggak tahu lah gue gimana mau bayarnya. Dan istri pun tahu gitu. Kabur dia terakhir ke Jakarta gitu. Mau nggak mau gue, namanya kita sayang sama istri, kemana dia pergi jadinya gue ngikut. Sampai gue berani kadang ngelacak dia tuh pakai instansi, minta tolong ngelacak nomor di mana gitu ya. Iya. Berani gue sampai gitu kan, dia kabur-kaburan. Lu punya anak? Yang pertama gue belum punya anak. Oke. Yang pertama gue belum punya anak. Jadi istri gue sekarang sebenarnya udah jalan 2 bang. Tadi berarti yang istri lu yang main slot berarti udah pisah? Yang sekarang udah pisah. Duh, yang pertama maksudnya gimana tuh? Yang punya anak atau nggak punya anak tuh maksudnya gimana? Jadi yang pertama ini kan gue cerai 2024 ya. Sama istri yang suka nge-slot? Yang ya boleh dibilang suka nge-slot. Iya, yang gitu ya. kabur-kaburan. Iya, yang kabur-kaburan. Oke, pisah nih, cerai. Cerai. Resmi. Tapi gue pisah ini pertama kan dari 2023 dulu. 2023, cuman yang untuk pengurusan ini segala macamnya baru 2024. Lalu sekarang lu nikah lagi? Gue nikah lagi bang. Baru setahunan ya? Iya baru Oke, setahun. ada anak? Inilah yang posisi yang agak berat. Gimana? Lagi hamil. Anak sih ada. Oke. Anak yang dari dia ada. Oh, istri bawa? Istri bawa. Oke, siap. Yang dari lu berarti lagi hamil ini? Dia lagi hamil sekarang. Oke, siap-siap. Gimana itu? Jadi gue kan pas udah dari istri pertama pas pisah cerai gitu ya kan 2002 gue udah kehabisan bang. Gue udah sempet ngikutin dia dulu ke Jakarta kan. Sampai susah buat nyari tempat tinggal. Gue minta istilahnya apa adanya ngontrak, tapi bini kadang dia minta yang bagus gitu kan. Otomatis gue kan namanya baru nyesuaiin lagi, gue di ibu kota butuh gila biayanya gak gede gitu kan. Iya, iya. Ya udah, gue ikutin apa dia minta, gue ikutin. Dia minta, gue ikutin. Sampai gue sempat punya niat jelek lah gitu, ibaratnya kayak berurusan sama bank lagi gitu kan. Cuman yang beda instansi, nggak BUMN, nggak negara lah gitu. Iya, kan. iya. Leasing lah. Ya udah gue berurusan sama leasing. Sekali bayar, 2 kali bayar, cabut. Nah, udah gue cukupin tuh kebutuhan bini gue gitu kan. Contohnya masih kurang juga. Tapi di posisi itu gue udah berhenti bang. Gue udah berhenti buat slot. Habis total berapa tuh di slot waktu itu? Ya mungkin di angka 80-an adalah. 80 jutaan. Iya. Oke. Keluar masuk lah ya. Iya, iya. Kadang kan ada untung menangnya, ada ininya. Mungkin di angka segitu adalah. Iya, siap-siap. Nah, tadi berarti duit yang 1,2 M pinjaman lu berarti usaha bangkrut kayak gitu segala macam berarti ya habisnya ya. Oke. Terus ini yang kedua ini gimana tadi? Yang kedua ini gue udah tobat, gue udah nggak main lagi bang. Jadi 2021 sampai 2024 ini gue udah berhenti main. Oh, Nggak gitu. ada gue main. Dalam jeda 3 tahun ya. Iya. Jadi lebih banyak problemnya justru sama istri ya. Oke. Jadi udah berhenti main. Gue dalam artian gue pernah ngegelandangan itu gue udah pisah, cerai. Ya pisah nih kan gue talak secara agama dulu kan. Udah gue morat-marit dah nggak jelas kemana. Yang jelas gue ada punya rumah kontrakan, gue tinggal, motor, kendaraan, mobil gitu kan, gue tinggal. Gue cuma bawa baju sebadan sama yang gue pakai aja udah. Dari ya timur sampai ke selatan tuh gue jalan kaki bang. Jalan kaki. Gue berangkat dari timur, nggak tentu arah. Gue tidur di depan ruko. Ada puntung rokok, gue bakar. Bilang gembel itu. Emang bener-bener rusak mental gue bang.
Nangis gue di posisi gue nangis, gue minta nasi ke warteg. Ini kapan posisinya? Yang gue bilang tadi ini barusan yang sampai gue nangis minta nasi ke warteg itu 2023. Udah ngeri gila, bener-bener nangis. Gue mau minta tolong. Kita di ibu kota nih nggak ada saudara, nggak ada tempat ngadu buat yang bener-bener nih loh kesini main. Sekarang gue mau ngabarin orang tua di daerah pun gue nggak berani. Soalnya gue dulu kan emang boleh dibilang nggak pernah yang namanya ngecewain lah gitu kan. Kok semenjak kenal yang bini pertama ditambah lagi gue kenal dunia slot ini gitu kan. Gue di domino udah habis, tambah lagi gue di yang slot ini gue udah habis juga kan. Gue nggak tahu kemana mau ngadu, makanya gue jadi gelandangan. Jadi gelandangan sampai gue hilangin tuh 2002 berhenti, gue nggak main lagi bang. Gue nggak main lagi dan gue gelandangan, dan adalah salah satu temen gue ngasih jalan lah, coba lu jadi supir online aja. Yaudah gue jadi supir online, dan gue bener-bener nggak punya apa-apa bang. HP nggak ada, apa segala macam nggak ada, dibantu sama temen gue gitu. Ya nggak dari saudara gitu kan. Ya udah gue coba daftar sampai gue jadi driver online. Udah tuh udah berhenti tuh, nggak ada gue yang namanya main slot lagi, udah nggak ada, nggak kepikiran bang. Mau orang cerita gimana mau main di depan gue, sampai gue nyumpah, gue janji gue kalau ketemu orang ini gue keplak belum. Gue kalau ketemu ngelihat orang main slot gue benci, nggak kenal gue sama orangnya. Aktivitas lu sekarang ngapain? Yang apa? Yang sama bini yang kedua ini? Yang bini kedua ini gue ketemunya ini bang. Jadi gue pas abis nge-grab ini gue kan 4 bulan. Gue jadi driver online gue 4 bulan. Gue coba gue keluar dari sini kan karena gue masalah di jalan tuh HP gue hilang gitu kan. Ya udah gue berhenti sampai unit dibawa pulang. Gue tinggalin online, supir online, gue coba ngerantau ke daerah lain. Modal nekat juga, megang uang sebaratnya gak banyak lah, buat cuman itu pun dipinjemin temen, buat ongkos naik bus. Gue coba ngerantau ke tengah, ke Jawa Tengah. Jadi gue ngerantau ke sana dengan adanya gue punya relasi temen gitu kan yang di sana. Modal nekat aja, gue numpang hidup, gue numpang makan di situ, sampai bangkit lagi jiwa dagang gue bang. Jadi apa yang bisa dijual di sana, yang bisa dijadiin uang gitu kan, kita ngambil untungnya aja, fee gitu kan. Barang dia laku gue jualin, terus untungnya gue ambil. Ya berjalan. Syukur. Makanya gue ketemu lah sama istri gue yang baru lagi di daerah ini gitu. Oh gitu. Itu gue udah berhenti bang. Gue udah berhenti, udah nggak main lagi. Gue main slot itu gue nggak tahu dah. Pokoknya ini permainan. Benci gue kalau apalagi ngeliat ada yang main depan gue benci banget. Udah. Gue jalan, gue pacaran sampai kita. Kan gue awalnya kan yang bini gue belum gue urus yang pertama ya kan. Ya udah gue nikah. Jadi gue nikah sama yang istri yang kedua ini. Baik, alhamdulillah baik sih. Istri yang kedua ini lancar-lancar aja lah ya. Untuk kemarin-kemarin lancar. Tapi ada lagi nanti ke depannya gue ceritain. Jadi udah sempatlah kita kemarin yang namanya istri gue yang kedua ini kan belum tahu rumah gue, belum tahu kampung gue gimana gitu kan. Ya habis lebaran haji lah kemarin. Jadi kita coba buat pulang ke sana gitu kan. Gue bawa lah istri yang kedua, gue tinggal ke sana gitu. Udah, jadi istri gue yang kedua gue kenalin ke orang tua, kita kenal, gue kan di sana udah punya rumah sendiri. Jadi gue nggak ganggu orang tua, nggak ganggu siapa-siapa gitu kan. Nyaman, tenang, bener-bener. Ya ginilah namanya keluarga baru lagi ya kan, bangkit lagi mental gitu kan.
Sebulan, namanya kita baru nginjek daerah baru, walaupun itu rumah gua atau kampung gua gitu kan, otomatis siklus pasarnya beda. Kita nggak tahu nih nyesuainya gimana gitu kan, penyesuaian lagi. Di fase yang penyesuaian tadi ya gua main lagi kayak ngumpul ke warung-warung gitu ya kan, segala macam. Makanya gua bilang nih daerah gua ini boleh dibilang udahlah lu mending stop. Jangan lu terusin deh, cukup. Nggak bakalan istilahnya nih permainan bikin lu jadi orang nggak bakalan. Yang ada lu makin nyungsep gue bilang. Di tempat lu berarti di kampung lu tuh banyak yang main akhirnya. Banyak gitu. Lu tahu semua. Tahu semua. Jadi ya otomatis udah sekian tahun, 4 tahun, 3 tahun gue berhenti permainan ini. Ke bawah lagi gue bang. Gila ke bawah lagi. Gimana itu? Ya mulai dari kecil-kecil lagi. Mulai coba. Gue sih kan karena kita dulu udah biasa main gede ya, mungkin kita coba dulu 200, 300 gitu kan. Coba nih iseng gitu kan. Udah susah gue nahannya buat ngelihatnya orang main. Tapi ya karena pergaulan tadi. Itu keliling emang rata-rata orang main itu semua. Jadi kita ikut ke bawah. Itu bini gue yang kedua tahu kalau gue tuh anti banget sama yang namanya itu. Nggak tahu namanya kita udah nyampe di sana. Gue kejeblos lagi buat main. Udah di posisi kita baru nyesuaiin tempat. Masih butuh biaya banyak gitu kan. Kita gua ke bawah arus lagi main ginian kan. Ya udah, kadang ada udah jalan sebulan lah. Bini gua kadang suka bikin alasan buat udah aku mau pulang dulu gitu kan. Bini gua mau bikin alasan lah kadang, walaupun dia bilangnya mau ketemu anak di kampung apa gimana. Cuman gue tahu kalau dia kadang bikin alasan. Makin gue ditinggal bini, makin gabung gue sama anak-anak ini. Jadi setiap ada muter, gue jadi ke bawah lagi gitu. Padahal di posisi keuangan nggak ada, nggak bagus lah gitu. Udah jual mobil. Pertama kayak barang-barang yang kepake, rumah-rumah yang namanya kita di rumah yang gue udah 2 tahun gue waktu itu nggak pulang bang. Pisahin jual. Gue jual lah motor yang kesayangan gue gitu, jual. Tapi buat pertama awal buat kebutuhan hidup. Terus mobil jual buat kebutuhan hidup. Ya nggak lama sih bang. Paling jeda 3-4 bulan. Mulai dari lebaran aja deh sekarang. Boleh dibilang segitu. Ya habis lagi gue bang. Nafsunya bener-bener kalau udah ketemu yang permainan kayak gitu habis lagi. Gue udah gak kenal angka 100-200 lagi, udah di angka 1 juta paling ini. Gope lah. Siap. Terakhir main lu kapan? 2 bulan yang lewat lah. Jadi 2 bulan yang lewat ini gue main lantaran ya kadang dioper-oper dari temen. Jadi yang tragisnya sih ya gara-gara ini lagi. Ada sempet yang waktu itu gue kehilangan saldo juga gitu di akun ini gue kan, akun e-wallet gitu. Entah scam lah judulnya, entah apa. Angka duit gue hilang 7 juta di dalam. Jadi duit gue hilang 7 juta kan niatnya mau gue salin nih dari bank ini, gue salin ke bank yang lain gitu buat ngurangin admin ini kan. Ternyata jeda 7 menit. Baru gue masukin terus gue mau salin lagi saldo Anda tidak cukup. Terus hilang lagi duit gue. Padahal ini istilahnya kan yang harus gue kasih ke istri gitu. Ya mungkin ya itulah karena pengaruh dari permainan ini. Lagi mabok kali waktu itu enggak? Gue anti bang. Kalau untuk itu gue boleh dibilang anti, enggak sih, tapi nggak pernah ya? Pernah, maksud gue cuman ala kadarnya aja lah, nggak yang terlalu wajib gue harus minum, enggak. Siap. Emang posisinya waktu itu uang masuk jam 12 ke atas sih. Jadi rawan juga sih sebenarnya buat transaksi di atas jam segitu kan. Itu lu 2 bulan ini nggak main itu bagus, itu tuh nggak mainnya karena apa? Nggak ada duit atau gimana? Emang udah habis bang, udah kekeringan. Ya? Sampai gue gimana caranya dapat duit? Yang barang gue di rumah nggak gue pakai, gue jual. Dan di fase yang terakhir tuh, ya rumah gue kontrakin gitu. Itu yang buat
gua keselnya di situ. Uang kontrak rumah gua itu hilang di dalam e-wallet yang itu kan. Oke. Tapi sebagian udah gua kasih ke istri. Jadi istri sampai ke kampung, udah gua kira aman gitu kan. Karena gua masih ada urusan lah namanya di rumah gua belum selesai. Ya gua biarin istri gua pulang duluan. Dalam posisi istri gua hamil bang. Istri gua hamil. Gua udah mau selesai lah gitu. Tapi tetap uang gua kirim. Berapa gua dapat duit dari kerjaan gua yang di rumah itu, gua kirim. Tapi ini sekarang hubungan sama istri baik-baik aja tuh gimana? Mau pisah lagi gua bang. Mau pisah lagi. Yang nggak kuatnya itu gua itu aja. Jadi gua kecewanya. Ini bini gua lagi hamil bang. Sedih lu ya? Sedih banget bang. Gue tahu dia di kampung ini aman-aman aja. Di kampung ini dia mungkin dia di rumah-rumah aja gitu kan. Karena gue mungkin kurang gitu dalam artian gue ngasih uang nggak seberapa lah dari sebelumnya gitu kan. Boleh dibilang dia sendiri pun bilang banyak minusnya gitu. Tapi sebenarnya kalau dicukupin dia cukup. Gue udah selesai urusan yang di sini, gue pulang. Sengaja gue ngasih surprise lah istilahnya. Gue nggak ngabarin kalau gue ke tempat istri gue ke kampung gitu kan. Dan gue ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru gue ke tempat bini gue. Tapi gue ke tempat bini gue nggak langsung ke tempat bini gue juga. Gue ke tempat teman gue dulu. Gue pengen tahu gitu, ini bini gue sebenarnya ngapain sih gitu kan. Dia bilang nggak lama, mau ada yang diurus ini sebentar gitu. Ternyata ya gua nggak ini bang. Bini gua satu kosan sama laki-laki lain bang. Itu yang berat banget di hidup gue sekarang bang. Dalam keadaan dia ngandung anak gua sekarang bang. Lu mergokin atau gimana? Gue ngeliat sendiri, gue hadap-hadapan sampai gue ngobrol sama itu lakinya. Berat. Itu di kampungnya dia berarti ya, di kampung bini lu ya? Iya, kampungnya bini dia bang. Balik lagi ya itu dia bang, ngeri bener. Ekonomi, gue jujur mungkin ya itu karena gue ketemu permainan ini lagi kali ya. Ngeri efeknya bang, ngeri banget efeknya. Sorry, gue potong. Itu bini lu apa menjalin hubungan sama laki-laki lain itu udah lama apa enggak katanya? 2 bulan lah berarti jatuhnya bang. Ya 2 bulan. Sebulan dia pulang, gue pulang ke sini, ya berarti udah jalan 2 bulan. Itu lu ngobrol apa sama cowoknya? Awalnya kan dia pertama nggak mau keluar. Nggak mau keluar dari kosan itu maksudnya? Ya, lama istilahnya buat. Tapi gue tahu lokasi dia di sini gitu. Iya, waktu lu mergokin itu gimana? Pas dibuka ke kosannya lu gimana gitu, situasinya gimana? Awalnya dia nggak bilang kalau dia udah awalnya yang bilang ini ada laki-laki lah di depan. Gue udah mau nanya sama laki-laki ini, ada nggak gitu, si ini gitu di sini. Nah, emang nggak ngaku, nutupin. Ini berarti di kosannya laki-laki ya? Ya dia nutupin. Ya udah, gue chat, gue teleponin terus, gue tungguin di depan. Lu yang kamar mana? Yang namanya kosan kan banyak nih. Gue tungguin aja gue di depan. Ya 1-2 jam lah. Gue balik lagi. Gue tanyain gitu kan. Gue istilahnya adalah mungkin gue kata-kata gue yang agak ini gitu. Maksudnya Agak kasar gitu? kasar enggak? Gue nggak pernah kasar sama cewek. Oke. Gue nggak pernah ngomong lu gue aja, gue sama istri gue nggak pernah. Oke. Ibaratnya kayak kedepannya nanti ada aku giniin lo kamu lah gitu kan. Iya. Ya udah, kedengeran dia ngangkat teleponnya. Apa gitu kan. Jadi karena dia ngomong suara gitu gue tahu, oh ini nih kamarnya. Anjing gue kan ya kan di sini gitu kan. Keluar tuh lagi-lagi nyamperin. Ya udah masuk dalam katanya. Anjir. Lu kan tadi Lu gebukin apa enggak tuh laki-lakinya? gua aja di darah gua aja udah lemes, Bang. Badan gua nggak tenaga, Bang. Nggak ada tenaga. Apa yang harus gua gebukin, Bang? Gimana respon istri lu tahu lu ke situ gimana? Ya awalnya kan dia takut, Bang. Jadi awalnya dia takut karena ada omongan gua yang nanti ke depannya gini gitu. Gua kan ya baru udah. Ya tak ngajak ke dalam. Ya
Malah dia belain cowoknya ini. Anak muda mah katanya. Dia ngomong sama gue, anak gue yang di dalam perut dia sekarang kan lagi hamil anak gue. Ya Allah. Aku sama dia dibiayain di sini. Aku kenal dia sebelum kenal kamu. Aku lebih milih dia, aku sayang dia kok. Jadi benar-benar kata-katanya itu yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang. Mungkin kejadiannya baru minggu-minggu inilah. Kejadian itu? Ya, jadi gue dicecer abis. Dia tetap ngebelain itu. Gue jelekin, tapi tetap istilahnya dia milih cowok ini gitu. Gue nggak ada tenaga, gue nggak ada kekuatan lah istilahnya gitu kan. Adalah sejam 2 jam. Sampai-sampai besoknya gue nggak kuat kan. Ya udah, ibaratnya untung gue punya temen di daerah situ. Lebih dari saudara gue itu temen. Minta tolong anterin ke tempat orang tuanya gini gitu. Ya udah, gue ngomongin bang semuanya. Kalau kejadian lu balikin. Iya. Cuman dia masih tetap di situ bang. Iya, lu ngomong sama orang tuanya nih, balikin anaknya gitu baik-baik. Ya belum, gue masih ngomong istilahnya, nih kayak gini loh anak lu gitu. Kayak gini, cuman maksud gue nggak ngomong kasar enggak. Maksud gue bilang anak ibu kayak gini gitu. Iya, oke. Gue langsung nangis di kaki maknya, gue nangis, gue peluk, gue cerita, gue keluarin di situ gitu. Gak tahu gue mau ngadu kemana. Sementara gue di kampung dia itu gak punya saudara. Ya udah, gue selesai, udah gue ceritain. Ya itu kan kembali lagi dong ke orang tuanya, anaknya harus gimana biasanya. Ya gue balik lagi ke tempat temen gue. Gue nggak mungkin gue ada di sini gitu. Sementara yang kebayang ya itu terus, gue nggak bisa tidur bang. Cuma sampai sekarang pun gue nggak bisa tidur. Istilahnya gue ngeliat HP bentar capek, nggak merem udah capek, gue menutupin mata nggak bisa. Kepikiran ya? Pikiran banget gue. Terus besoknya dia malah ngechat gue, minta jemput. Gue udah males buat ngeliat WA, udah males. Namanya aja udah gue ganti gitu. Ya udah, gue paksain jemput. Tapi gue nggak berani nyentuh dia. Karena saya jijik gitu sih. Jijik banget gue buat nyentuh dia. Tapi balik lagi, dia apa-apa arahnya ke anak. Nih anakmu gimana? Lo tadi katanya. Ya iya makanya ini perempuan gimana ya? Cek aja ntar, cek di DNA aja. Play victim gitu kan. Kalau DNA fix anak gua. Soalnya ini hamil dari dalam keadaan sama gua. Yang dia ketahuan ini kan udah jalan 5 bulan ke atas. Ya tapi kan tetap aja mesti dicek nanti. Harus dicek lah. Kalau ngeliat situasi kayak gitu harus dicek. Malam itu langsung gua ajak sih. Cuman dia nggak mau. Gua ajak, gue bilang, ayo ke dokter sekarang, cek 24 jam kok. Dia tetap kekeh gitu. Ini segala macem. Tapi besoknya dia ulangin lagi. Gitu. Dan gua di posisi gantung, bingung gua mau gimana. Plannya akhirnya gimana plannya sekarang? Kalau plannya sekarang dia lagi di tempat orang tuanya. Jadi ya mungkin dikasih ajaran lah sama orang tuanya. Lalu ke depannya gimana lo? Gue udah di fase nggak ada tenaga bang. Gue udah habis-habisan. Pertama, terus yang kedua juga gue di sini gue nggak punya siapa-siapa. Boleh dibilang gue cuman pengen ngomong sama tali tambang, kalau nggak sama pisau. Udah 2 itu aja. Udah di apa lagi sih gitu. Gue udah tujuan gue cuman itu, tinggal pengen bundir gitu. Ya iyalah, udah nggak kuat lah, berat kayaknya. Gimana sih bang? Sedangkan tiap malam berganti, gue mau tidur, gue mau ngomong apa nggak bisa gitu, kepikiran terus, nggak tahu gitu apa lagi jalannya gitu.
Nah, lu tujuan kesini buat ngobrol sama gue gimana? Apa? Ya mungkin dari yang judul awal tadi kan mungkin ya, buat yang main slot lah itu tolong di berantas lah. Dalam artian gua nggak itu hak kalian sih kalau mau main mau apa itu. Cuman efek dari semuanya itu loh, bukan berarti lu menang lu bisa main lagi besok gitu. Malah bakalan nanti ada bencana lagi yang bakal nganterin lu. Itu kan di luar rencana kita gitu. Gue pun nggak nyangka. Gue tahu mungkin istri gue ngelakuin kayak gini, tapi tetap sih. Jadi kalau istri yang kedua ini dia nggak main, dia nggak tahu yang namanya gitu. Cuman kan karena kita namanya dia mungkin ya semuanya itu dari suami, yang dikasih dari suami kurang cukup, gampang buat dimasukin laki-laki lain, orang lain gitu kan. Udah gampang banget. Apa yang pengen lu sampaikan ke bini lu tuh tadi, bini yang kedua? Ya tolong, gue sih kalau sama dia gue jujur, dia cuman yang terakhir sih mungkin buat gue. Jadi gue sayang sih sama dia. Lebih sayang lagi gue, tujuan hidup gue cuman anak. Untuk karir gue syukur, gue puas dengan karir gue. Dengan aset yang gue punya, gue udah cukup. Untuk istri, pasangan, gue terakhir ketemu di elu gitu. Dan tujuan gue tinggal satu, gue pengen punya anak. Dan anak itu yang gue harapin jadi penyambung hidup gue ke depannya. Tolong anak tuh jaga ya. Kalau sempet hidup tempat lahir kabarin gue. Tapi kalau lihat lu masih separuh-separuh, mau gimana? Tolong jelasin, gue gantung gini gue nggak bisa. Jadi kalau lu bener-bener sayang sama gue, sayang sama anak itu, lu temuin gue sekarang, hubungin gue. Gimana caranya ini sampai anak lahir? Setelah anak lahir selalu lah, lu mau ngapain lagi, mau kemana, gue juga udah pasrah. Terserah, lu mau kemana terserah. Yang jelas tujuan gue, nafkah lahir batin gue sama anak gue jangan sampai putus. Niat lu udah jelek, gue tahu kebutuhan lu apa, gue tahu. Tapi bisa kan lu cari sama gue, lu jalanin hidup sama gue. Gak perlu lu sampai cari ke yang laki-laki lain. Salah. Dari segi manapun, dari sisi manapun tetap lu salah. Gue kan udah gak punya tenaga, harus ngomong apa lagi. Sementara keadaan gue udah kayak gini juga. Yaudah ya, kita ngobrol lanjut lagi ya. Lu udah nggak kuat nih. Ya. Pokoknya doa terbaik buat lu. Kita ngobrol bareng-bareng sama teman-teman yang lain yang di depan ya. Oke, Bang. Itu aja ya. Oke, siapa?